Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pagi ini masih panas banget dong belajarnya. Nah, pagi-pagi gini, ayo kita belajar sejarah. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu OKI? Oh Zil, oke itu organisasi kerjasama Islam bukan? Betul! Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang kita bahas OKI yuk. Apa itu OKI? OKI itu adalah singkatan dari Organisation Islamic of Cooperation yang dulu dikenal sebagai konferensi Islam. OKI itu terdiri dari 57 negara dan juga organisasi terbesar kedua setelah PBB. Oke teman-teman, kita akan bahas latar belakangnya ya. Jadi di tahun 1969, Perang Dingin sedang berlangsung dan berbagai konflik terjadi. Hal ini tentu berdampak bagi masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk umat muslim. Contohnya, saat itu Palestina lagi berada di dalam konflik panas dengan Israel karena masalah wilayah kekuasaan. Hingga sekarang isu ini belum menemukan titik terangnya loh guys. Nah, singkat cerita, pada masa itu ada berbagai masalah di dunia yang berkaitan dengan kelangsungan hidup umat muslim. Kemudian pada tahun 1969, sebuah kejadian gak terduga terjadi. Pada hari Kamis 21 Agustus 1969, Masjid Al-Aqsa yang notabene-nya seringkali disebut situs Islam tersuci ketiga setelah dua masjid di Mekah dan Madinah ternyata dibakar. Ya, kalian juga salah dengar. Masjid tersebut dibakar, bukan terbakar ya. Jadi seseorang yang sengaja membawa karson ya. Kalian tahu karson ini nggak sih? Karson itu minyak tanah ya, untuk menyelutut api yang kemudian membakar habis mimbar masjid tersebut. Siapa yang sih pelakunya tindakan pembakaran ini? Pelakunya bernama Dennis Michael Rohan yang berasal dari Australia. Nah, jadi saat itu Dennis itu masih berusia 28 tahun ketika ia pergi ke Israel dengan visa turis. Setelah beberapa bulan menetap di sana, ia melangsungkan aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Nah, berdasarkan keterangan dari situs Center for Israel Education, Dennis ditangkap oleh pihak berwenang 2 hari setelah aksi vandalisme tersebut dan dituntut atas tindakan kriminalnya. Usut punya usut, Dennis yang merupakan orang Kristen garis keras mengklaim bahwa ia mendengar suara-suara yang menyuruhnya membakar masjid tersebut untuk mempersiapkan kedatangan Mesias atau wakil Tuhan. Nah, setelah mendengarkan berbagai pernyataan dari Dennis, para hakim memutuskan bahwa Dennis menderita penyakit jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Melihat pengerusakan situs suci Islam tersebut, serta begitu banyaknya masalah lainnya terkait dunia muslim, Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hussein dari Maroko menginisiasi sebuah konferensi tingkat tinggi atau KTT dari Rabat, Maroko. Sebanyak 30 pemimpin dari berbagai negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Indonesia, diundang untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung dari 22 sampai 25 September 1669 tersebut. Hasil dari konferensi tersebut, sebuah organisasi dengan nama Organisasi Konferensi Islam dibentuk. KTT yang terjadi di Maroko itu pun dicatat sebagai KTT pertama OKI. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya latar belakang inisiasi pembentukan organisasi ini itu ada banyak. Sebelum-sebelumnya pun ide membuat wadah untuk kekuatan Islam pun udah ada. Konflik dan masalah terkait umat Islam juga telah menjadi keprihatinan bagi para pemimpin. Insiden pembakaran situs suci Masjid Al-Aqsa oleh Dennis Michael Rohan bisa dibilang menjadi penyebab langsung yang membuat para pemimpin negara tergerak untuk membentuk organisasi tersebut. Nah, dan juga pada dasarnya organisasi ini dibentuk untuk membentuk solidaritas dan kooperasi antar negara anggota. Jadi ada beberapa tujuannya, yaitu 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. Yang kedua, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota. Yang ketiga, mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Yang keempat, melindungi tempat-tempat suci Islam. Dan yang terakhir yaitu membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya kita akan bahas anggota-anggota dari OKI. Jadi ini adalah gambar peta persebaran negara anggota organisasi dari OKI. Nah, kalian bisa lihat dari situ ada negara yang warna hijau, warna biru,
menjadi anggota OKI. Saat ini, OKI memiliki 57 negara anggota dari berbagai belahan dunia. Bernadiru menandakan negara yang menjadi pengamat OKI, yaitu Bosnia dan Herzegovina, Rusia, Thailand, Republik Afrika Selatan, dan Republik Turki Siprus Utara. Nah, kalau warna merah berarti negara yang keanggotaannya dibekukan. Seperti yang tertera pada peta, ada satu negara yang berwarna merah, yaitu Suriah. Berdasarkan informasi dari situs Dutch Welt atau DW, hal tersebut dilakukan karena keprihatinan OKI akan masalah humanisme yang terjadi di Suriah, termasuk pembantaian dan kekerasan yang dirasakan warga Suriah. Berikut ini daftar negara anggota OKI beserta tahun masuknya berdasarkan dari situs World Data. Di dalam struktur organisasi OKI ada pertemuan yang disebut Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT, di mana para pemimpin atau perwakilan negara mendiskusikan berbagai isu di dunia dan membuat keputusan. Sejauh ini, sejak 1969 hingga 2021, OKI telah melangsung 14 KTT dan 6 KTT luar biasa. Selanjutnya kita bahas bagaimana peran Indonesia dalam organisasi ini ya. Nah, sekarang yang terakhir, aku akan membahas tentang peran Indonesia dalam OKI. Kalian tahu nggak sih, menariknya peran aktif Indonesia dalam OKI tergolong unik. Karena walau mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, Indonesia sendiri bukanlah termasuk negara Islam. Karena selama menjadi anggota aktif, Indonesia ikut berperan dalam konferensi serta keputusan yang telah dicapai. Apa aja sih itu perannya? Berhubung peran Indonesia sebenarnya banyak banget, jadi aku akan menyebutkan contoh-contohnya aja. Yang pertama itu ada menjadi ketua Komite of Six dan memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. Lalu yang kedua menjadi tuan rumah KTT, tuan rumah KTT luar biasa kelima pada 0-7 Maret 2016 untuk membahas penyelesaian konflik Palestina. Lalu yang ketiga menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri ke-24 pada 4-6 Desember 2016 itu untuk membahas beberapa isu internasional seperti konflik Palestina-Israel, agresi Amerika Serikat terhadap Libya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, mengikuti pertemuan-pertemuan OKI lainnya dan ikut mendukung keputusan. Nah, aku mau nambahin nih setelah Nadifa kasih tahu sebelumnya. Salah satu kiprah Indonesia di OKI adalah selain penguatan perdamaian dunia, Indonesia juga aktif dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan OKI yang dikoordinir oleh Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation atau COMCEC. Pertemuan tingkat menteri COMCEC yang diselenggarakan pada 26 sampai 29 November 2022 yang antara lain membahas upaya negara anggota dalam penanganan tentang ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Sejalan penanganan pasca pandemi, pada Agustus 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pelatihan bagi peneliti dari sejumlah negara OKI yang ingin mempelajari teknologi pembuatan vaksin. Pelatihan tersebut dikoordinir oleh Standing Committee for Science and Technology Cooperation atau COMSTEC. Pelatihan tersebut jalan dengan posisi Indonesia sebagai Center of Excellence for Vaccine and Biotechnology. Nah, selesai pembahasan kita tentang OKI. Gimana? Menarik kan pembahasannya? Semoga pada suka ya. Jadi karena sekarang udah selesai, kita akhirin sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.